لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى توفاه الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك الكريم محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan ahadits al-akhlaq Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abu Badr hafizahullah. Bab selanjutnya at-ta'amul ma'as-sighar, bab yang ke-20 yang mengikuti dengan buku ada di halaman 291. At-ta'amul ma'as-sighar, bagaimana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan anak kecil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beliau menulis pertama membawakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Dia mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari aku di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam lafaz yang lain disebutkan rizqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, jaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, seandainya semua umat, semua manusia berkumpul untuk menjadikan engkau bermanfaat, engkau tidak akan jadi bermanfaat ketika tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Ketika manusia bersepakat untuk memudaratkan engkau, maka hal tersebut tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa hubungan hadis yang mulia ini dengan pembahasan utama kita, yaitu bagaimana bermuamalah dengan anak kecil? Hadis yang mulia ini dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arda.
Dialog ini terjadi ketika Abdullah bin Abbas belum lagi masuk usia balik, masih anak-anak. Tapi lihatlah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat-kalimat tauhid, kaedah-kaedah penting di dalam hidupnya. Dan tak jarang orang tua akan memahami kaedah ini ketika masuk usia tua. Padahal mestinya kaedah kehidupan ini telah diajarkan kepada anak-anak kita dari kecilnya. Ma'asyiral rahimakumullah. Apa saja kaedah yang ada di dalam hadis yang mulia ini? Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga batasan-batasan Allah, engkau jaga perintah dan larangan Allah, engkau taati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Tidak ada lagi yang akan bertawakal dengan orang tuanya. Tidak ada lagi yang bertawakal dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kecilnya sudah diajarkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikatakan bahwasanya anak kecil itu tidak mampu memahami kalimat-kalimat seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mempraktekkannya. Bagaimana usia-usia belia itu lebih kuat hafalannya, lebih mampu atau lebih bisa diukir, dituliskan baginya kalimat-kalimat penting, diberikan wasiat, diberikan ajaran. Maka ajarkan yang paling penting dari yang penting. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kemudian kaidah selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Ajarkan anak kita dari kecil untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Kalau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahimakumullah. Hal ini pernah kita coba praktekkan di lembaga pendidikan. Untuk usia SMA khususnya, tidak boleh minta duit uang jajan ke orang tua. Karena sudah besar, sudah balik. Ini belum balik, sudah diajarkan hal seperti ini. Apalagi sudah balik. Mestinya yang sudah balik itu sudah bisa dilepas. Mestinya. Ma'asyiral rahimakumullah. Tetapi yang kita dapati sebahagian orang tua menikmati ketika anaknya meminta uang jajan. Ketika tidak boleh meminta uang jajan bukan berarti tidak ada uang jajan. Sebagian orang tua alhamdulillah memahaminya, sehingga dia memberi sebelum anaknya meminta. Dia memberi sebelum anaknya meminta. Ma'asyiral rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kebiasaan yang baik insyaallah. Ajarkan meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kau butuh bantuan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang juga tersirat di dalam ungkapan ini adalah hendaknya kita menampakkan kepada manusia, ajarkan anak dari kecilnya menampakkan manusia bahwa kita tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu meminta-minta, bahkan meminta pertolongan karena merasa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahimakumullah. Kemudian kaidah yang lainnya, akidah, keyakinan yang kuat bahwasanya apa yang terjadi semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha manusia di sekeliling kita menjadikan anak kita bermanfaat, sukses, jadi ini atau jadi itu, tidak akan terjadi kecuali memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kita tetap berusaha seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
wala ta'jiz. Tetap berusaha tapi jangan lupa minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih dengan kemampuan diri, jangan tertipu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan kaidah setelahnya, jangan pula takut dengan lingkungan yang ada. Takut orang-orang tersebut akan memadarati kita, memadarati anak kita. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini ada pengajaran yang penting diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas selanjutnya, yaitu manfaat dan madarat semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian masih berkaitan dengan Abdullah bin Abbas, ketika usia kecil mendapatkan wasiat yang penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan doa yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih terhadap agama yang mulia ini dan ajarkan dia tafsir. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita pelan-pelan. Dan harapan kita ada yang mencatat, minimal mengingat. Karena hampir semua kita membutuhkan kaidah-kaidah ini dalam mendidik anak kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pertama tadi apa? Ajarkan anak kita, talqin anak kita dari kecilnya tentang akidah yang benar. Ihfazillah yahfazka hingga akhir hadis. Beberapa kaidah yang terdapat di dalam hadis yang mulia itu. Kemudian selanjutnya sering-sering mendoakan anak kita. Doakan kebaikan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas masih kecil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'ad. Nabi berwasiat dengan Mu'ad. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, akhadha biyadi. Wa qala, kemudian mengatakan, ya Mu'adz, itu kalau mau bicara dengan anak kita, dipegang tangannya, didekatkan, jadikan dia fokus dengan kita. Sudah? Selanjutnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Ada orang tua yang masih mengucapkan kalimat ini kepada anaknya. Sebahagian besar kita canggung mengucapkannya. Tahukah kita Mu'adz bin Jabal ini berapa umurnya saat itu? Wallahu ta'ala tidak bisa kita pastikan berapa tahunnya. Yang jelas dari kelahirannya, kemudian dibandingkan dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat lagi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Mu'adz bin Jabal saat itu masih belasan tahun. Berarti mungkin usia SMP ataupun usia SMA. Dipegang tangannya, didekatkan, jadikan dia fokus, kemudian katakan, inni la uhibbu. Sungguh aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah aku mencintaimu ya Mu'adz. Demi Allah aku menyayangimu ya Mu'adz. Dan yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah telah dicontoh terlebih dahulu oleh banyak orang-orang kufar di luar sana, di mana mereka menjalin kedekatan dengan anaknya melalui kalimat-kalimat ini.
Karena sebagian merasa canggung untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dahulu mengajarkan. Siapa yang buktinya? Sebagian orang-orang kufar ketika menjalin hubungan baik dengan anak-anaknya. Sebelum kita maju lebih jauh tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kita diingatkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan suhbah. Suhbah itu apa bahasa kitanya? Sohib. Sohib itu apa? Teman, tapi lebih dari teman. Sahabat. Bahasa Indonesia itu tidak sahabat. Ya, siapa manusia yang paling berhak untuk aku jadikan sahabat pertama kali? Apa kata Nabi? Ibu. Kemudian setelah itu ditanya lagi, man? Kemudian Nabi SAW mengatakan ibu. Sampai 3 kali ibumu, kemudian baru mengatakan ayah. Kalimat yang dipilih di sini suhbah, sahabat. Bagaimana anak kita nanti jika kita sudah tua merasa ibunya adalah sahabatnya, ayahnya adalah sahabatnya, kalau dari mereka kecil atau ketika mereka kecil kita tidak menganggap mereka sahabat. Bagaimana anak kita bisa merasakan bahwa ibunya adalah sahabat, ayahnya adalah sahabat, kalau ketika mereka kecil mereka tidak dianggap seperti sahabat. Jarang ada yang menganggap anaknya seperti musuh, beban hidup dan seterusnya. Dan ingat lagi dengan kajian kita sebelumnya, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangkaan hamba. Orang tua yang berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan anaknya jadi beban, jadi beban. Allah Subhanahu orang tua yang berprasangka anaknya jadi musuh, dia jadi musuh. Waliyadzubillah. Masyaallah, alif rahimakumullah. Jadi indah sekali kalimat yang dipilih. Di dalam hadis yang lain disebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu-cucunya, lalu ada seorang Arab yang memperhatikan hal tersebut, yang mengatakan, aku memiliki 10 orang anak, tidak ada satu pun yang kucing. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai menyayangi, bagaimana bisa disayangi? Orang tua yang tidak pandai menyayangi anaknya, bagaimana dia bisa disayangi oleh anaknya ketika usianya telah tua? Maka tidak sedikit masyaallah rahimakumullah ungkapan-ungkapan yang mengatakan, atau tidak sedikit para ulama yang mengatakan bahwasanya terkadang orang tua telah terlebih dahulu durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada orang tua. Durhaka itu apa? Bahasa Arabnya hukuk. Hukuk itu artinya memutuskan. Kalau durhaka artinya ada orang Indonesia di sini. Apa durhaka? Gambaran kita akan melawan dan seterusnya. Dan itu lebih, ya, memutuskan. Maka lihatlah, tidak jarang orang tua yang pertama kali atau dia yang mengawali memutuskan durhaka kepada anaknya. Karena tadi sudah bagaimana engkau melakukan atau memperlakukan orang lain, maka engkau akan diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Waliyadzubillah. Ini dua kaidah kita selipkan juga dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Rasyid bin Abdul Muhsin Al-Muqaddim rahimahullah. Masih ingat satu tadi apa? Kaidah yang kita selipkan, suhbah tadi. Kalau mau anak kita pandai bersahabat dengan kita kelak, maka pandai-pandailah bersahabat dengan anak kita
ketika mereka masih kecil. Satu. Yang kedua, man la yarham la yurham, yang tak pandai menyayangi bagaimana bisa disayangi. Dua. Masyaallah. Alaikumsalam. Kita lanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz, kemudian mengatakan inni la uhibbuk. Dan cara modern yang kita tahu orang kufar di dunia pendidikan ini diantara cara untuk menekan gejolak anak yang sedang melawan orang tua, melawan guru, dipegang tangannya, diucapkan kepadanya inni la uhibbuk. Dan orang kufar telah mengambilnya sebagai referensi. Masyaallah, alaikumsalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz." Wasiat itu apa? Wasiat pesan penting kepada orang penting. Tidak mungkin untuk berwasiat kepada sembarangan orang. Wasiat pesan penting kepada orang penting berarti anak perlu dipentingkan. Padahal Mu'adz bukan anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat, seluruhnya adalah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz. Di sini juga ada ungkapan yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menyebut nama anaknya. Dalam hadis yang lain menyebut kunyahnya, menyebut nama anaknya atau menyebut kunyahnya. Aba Umair, kalau di sini Mu'adz. Masyaallah, alaikumsalam. Jadi kalau ada yang di rumahnya misalnya abang dipanggil abang, adik dipanggil adik, kakak dipanggil kakak, terus namanya tidak digunakan, cari referensinya. Kemarin saya contoh siapa misalnya seperti itu. Ya. Ada di atas tadi disebutkan yang bilang, wahai anak, wahai anak. Tapi ini bukan panggilan setiap hari. Ini yang kita pahami. Terkadang nama itu butuh disebutkan. Sudah namanya panjang, kadang dipanggil tidak sesuai dengan namanya. Kemudian apalagi di sekolah lainnya dipanggilannya, jadi nama yang panjang itu untuk apa? Untuk menyulitkan anak kita ketika ujian nasional. Melingkari lingkaran kecil-kecil itu sepanjang apa? Sepanjang-panjangnya. Habis waktu untuk melingkari itu dari soal belum terbaca. Masyaallah, alaikumsalam. Tapi sekarang harus panjang namanya. Bisa dengan nama anak satu, kemudian nama bapaknya satu, kemudian nama kakeknya satu. Bisa menyebutkan nama sahabat yang terdiri dari 20 kata. Kalau inovah sudah jadi satu. Ya, Muhammad Ali misalnya. Muhammad Ali itu siapa? Muhammad Ali lain orang. Ya, masyaallah, alaikumsalam. Beberapa hal yang nampaknya ringan tetapi perlu untuk dicermati. Dan nama ini penting, nama akan disebut-sebut. Mudah-mudahan nama tersebut akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Nama siapa? Nama mereka yang hadir di majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah" sampai akhir hadis. Kemudian disebutkan 4 hal yang akan didapat oleh mereka yang hadir di majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyatuhumur rahmah,
hafathumul malaikah. Yang keempatnya apa? Zakarahumullahu fi man indah, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Orang tua ada yang bangga kalau anaknya disebut namanya ketika ngambil rapor. Juara 1 si fulan bin fulan. Senang. Ada majelis, ada perkumpulan yang lebih terhormat, lebih mulia, yang mestinya kita bangga ketika nama kita ataupun nama anak kita disebut, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Ya masyaallah. Rahimakumullah. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz yang masih muda ini? Yafid itu anak muda yang nanggung belasan tahun umur. La tada'anna fi duburi kulli salat taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang sudah bapak-bapak yang sudah belajar, kakek-kakek yang sudah belajar, jangan bakhil. Ajarkan zikir ini, wasiatkan zikir ini kepada anak ataupun cucunya yang masih kecil, ya, yang masih belasan tahun, di mana anak kita diingatkan untuk terus meminta kepada Allah agar ditolong untuk bisa berzikir mengingat Allah, ditolong untuk bisa mensyukuri setiap nikmat Allah, ditolong untuk bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diinginkan oleh Allah Jalla fi'ala. Sudah berapa poin? Ma'asyiral rahimakumullah. La tada'anna fi duburi kulli salat taqul, jangan kau tinggalkan dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung salatmu. Sebagian para ulama menyebutkan sebelum salam, sebagian yang lain menyebutkan setelah salam. Terserah, yang jelas jangan ditinggalkan zikir yang mulia ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang belum hafal ada dalam Hisnul Muslim, tidak salah saya. Yang ada dalam Hisnul Muslim. Hisnul Muslim di mana? Yang mau beli bukunya ada bukunya kecil. Yang tidak mau beli buku ada juga di aplikasi, tinggal download, ambil yang dari Yufid, insyaallah lebih aman. Ma'asyiral rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ba'du ahli ilmi yaqul, sebagian ahli ilmu mengatakan, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'alul walada an walidihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang tua atas anaknya sebelum anak atas orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan memulai meminta pertanggungjawaban orang tua atas anaknya sebelum anak atas orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang tua tidak mendapatkan perintah untuk senantiasa menjaga anak-anaknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda berkaitan dengan ayat yang mulia ini? Allimuhum wa adibuhum. Ada dua hal penting.
catat, ahli keluarga, keluarga inti kita, istri dan anak-anak kita terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga mereka dari api neraka? Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini qu bentuk perintah, fi'il amr. Qu anfusakum wa ahlikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hukum asal perintah wajib untuk dilakukan. Hukum asal perintah wajib untuk dilakukan sampai ada dalil yang menjadikan perintah tersebut perintah yang sifatnya sunnah. Ma'asyiral rahimakumullah. Apa kata Ali bin Abi Thalib tadi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, alimuhum wa atibuhum. Dua hal penting yang harus diajarkan. Alimuhum, ajarkan mereka ilmu, dan ilmu jika disebutkan yang dimaksud adalah ilmu agama yang mulia, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya yang mulia ini. Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan al-ilmu ma fihi haddatsana, ilmu itu yang ada haddatsananya. Al-Quran ada haddatsana atau tidak? Mutawatir. Ada haddatsananya. Al-Quran itu mutawatir. Kemudian hadis, kemudian musannafat, di dalamnya ungkapan-ungkapan para sahabat yang menafsirkan Al-Quran ataupun hadis. Al-ilmu ma fihi haddatsana wa ma siwaka waswas syaitan. Yang selain itu waswas syaitan. Kadang kita saja yang menamakannya ilmu. Ada satu hal yang tidak perlu disebut ilmu, ini disebut dengan istilah hirfah bahasa Arab atau bahasa Indonesia skill, ya, pandai dalam bidang satu pekerjaan misalnya, itu bukan cabang ilmu tetapi cabang hirfah, sehingga tidak ada pertentangan, ya, sehingga tidak ada pertentangan. Sehingga itu apa yang diajarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Arlen rahimahullah, yang beliau sangat gigih dalam mendidik umat ini, baik itu ibu-ibunya ataupun bapak-bapaknya. Di antara pesan beliau apa? 4 hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama tentang akidah, ya. Pertama tentang akidah. Saya lupa yang lainnya. Yang jelas salah satunya dari yang 4 itu adalah hirfah atau skill. Jadi anak kita bukan tidak boleh menghafal Quran bagus, tapi jangan lupa ajarkan mereka skill untuk hidup. Jangan sampai Al-Quran dijadikan sarana untuk meminta-minta oleh dunia. Anak kita harus diajarkan skill di hirfah, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Ma'asyiral rahimahullah. Skill manen sawit misalnya, atau skill berkebun dan seterusnya, itu penting untuk diajarkan. Ma'asyiral rahimahullah. Lanjutkan setelah azan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Yang saya ingat dari apa yang kita sebutkan tadi, ungkapan dari Ustaz Ahmed atau kesimpulan dari salah satu muhadarah beliau, hendaknya kita membekali anak kita dengan paham akidah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nabinya, tentang agamanya yang mulia ini, kemudian ibadah, bagaimana dia bersikap atau muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan agama yang mulia ini, kemudian muamalah, bagaimana bergaul, akhlak mulia ketika bergaul dengan manusia yang lain. Kemudian yang keempat, skill yang kita sebutkan tadi, itu dengan tingkatannya, ya, skill atau hilfah, dan masing-masing itu ada kelebihannya. Qad alima kullu unasin mashrabahu, masing-masing orang tahu tempat minumnya, masing-masing anak tahu tempat minumnya. Ma'asyallah, al-ikhwah rahimahumullah, orang yang kelebihannya berdagang, kalau diminta untuk bertani pusing dia. Jadi kalau orang biasa bertani suruh berdagang, bisa jadi pusing juga. Maka
masing-masing anak kita juga memiliki kelebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yazidu fil khalqi ma yasha." Allah tambahkan pada apa-apa yang diciptakannya, yang terserah Allah tambahannya apa. Ada kelebihannya masing-masing. Masyaallah, alaihi rahimakumullah. Kita lanjutkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib tadi? Alimuhum wa adibuhum. Beberapa hal yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Pertama, sebelum kita mengajar anak kita ataupun istri kita, begitu dengan mengajarkan atau membiasakan mereka adab-adab. Di dalam ayat yang mulia ini diingatkan pada Allah pertama siapa? Anfusakum, diri kita masing-masing. Anfusakum. Jadi diri kita perlu belajar, perlu dibiasakan untuk berakhlak mulia. Kemudian mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Kita bisa mendidik akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Bukan berarti semuanya harus jadi guru dulu, tidak. Masyaallah rahimahullah. Asal menampakkan bahwa kita mau belajar, maka mudah-mudahan anak kita akan ikut mau belajar. Menampakkan bahwa kita ada usaha untuk memperbaiki akhlak, mudah-mudahan anak kita juga akan ikut memperbaiki akhlaknya. Jadi ini kewajiban masyaallah alaihi rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibali aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak-anak yang rusak itu akibat dari perbuatan orang tuanya. Akibat dari perbuatan orang tua karena meremehkan alimuhum wa adibuhum tadi. Hal ini juga mengingatkan kita dengan hadis yang baru kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakahum." Siapa yang mengatakan manusia telah celaka, maka sebenarnya dialah yang mencelakakan manusia. Kalau kita sempit maknanya kepada keluarga, siapa yang mengatakan kalimat yang buruk kepada anaknya, maka orang tersebutlah sebenarnya yang menjadikan anaknya rusak. Ya, lisan ucapan orang tua, khususnya umat ibu, ya, khususnya ibu. Masyaallah alaihi rahmatullah. Karena kalau sudah marah, berbagai macam ucapan keluar. Ya, misal punya anak, kemudian apa lagi dan seterusnya. Ya, kalau ada panggilan jelek, bodoh dan seterusnya. Kemudian ketika anaknya bodoh beneran, siapa yang disalahkan? Mestinya orang tua yang harus menyalahkan dirinya sendiri. Fahuwa ahlakahum. Orang tua itulah yang menjadikan anaknya bodoh dengan ucapannya tadi. Masyaallah alaihi rahimahullah. Maka terkadang kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu abna'akum atau auladakum bis-shalah li sab'i sinin." Ajarkan atau perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kita pahami bahwasanya memukul anak terkadang jauh lebih baik daripada memaki anak. Memukul anak yang lemah hanya badan fisiknya, tapi kalau ucapan-ucapan yang jelek diucapkan kepada anak masuk ke dalam hati dan tersimpan dan seterusnya. Masyaallah, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pesankan agar kita menjaga fitrah anak kita, jangan sampai melenceng dari fitrahnya.
Fitrah yang mana yang dimaksud? Fitrah yang dimaksud adalah fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah untuk berislam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah Islam. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Apa yang kita pahami dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral rahimakumullah? Antum tahu orang Yahudi yang saya tahu tidak mau merekrut Yahudi baru. Kok bisa orang tua dikatakan yuhawwidani, menjadikan anaknya Yahudi? Maka kita pahami melalui surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Al-maghdub seperti yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Kenapa mereka maghdub? Karena rusaknya ilmu yang ada pada mereka. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan, syubhat banyak dan seterusnya. Rusaknya ilmu yang ada pada mereka. Sedangkan ad-dhalin yang tersesat siapa? Orang-orang Nasrani. Tidak memiliki ilmu tapi menjaga beramal. Yang rusak adalah amal, karena amal dibangun tidak di atas ilmu pasti rusak. Amal dibangun tidak di atas ilmu pasti rusak. Masyaallah, alif rahimahullah. Maka dipahami yuhawwidanihi atau yunassirani atau yumajjisanihi, menjadikan anaknya seperti orang Yahudi. Mungkin berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, tidak berada di jalan yang lurus. Al-maghdub, mereka lah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ad-dhalin, yunassirani, menjadikan mereka orang-orang Nasrani atau seperti orang Nasrani, yaitu yang beramal tanpa melandasi amalnya di atas ilmu. Maka jalan yang lurus adalah menggabungkan dua hal ini, berilmu dan beramal. Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, sehingga betul kawan-kawan guru-guru di TK dimanapun itu sudah mengajarkan banyak zikir-zikir harian, kemudian kebiasaan baik, membuang sampah pada tempatnya. Itu kapan diajarkan? Biasanya ketika TK, ayo rame-rame buang sampah pada tempatnya. Ya, begitu dengan zikir harian. Begitu dengan kebiasaan memulai sesuatu dengan yang kanan, seperti yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diamalkan. Hanya saja ketika pulang ke rumah misalnya, ataupun sudah masuk usia lebih besar, ke SD-nya, ke SMP-nya, ke SMA, bahkan sudah lulus, ilmunya masih diamalkan atau tidak? Jangan salahkan gurunya lagi. Tugas orang tua lah untuk senantiasa mengontrol sampai mana praktek dari ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita. Kalau hanya sekedar berilmu saja, yuhawwidanihi, bisa saja orang tua itu menjadikan anaknya seperti orang-orang yang punya banyak ilmunya, sudah cermat, menang, lomba ini menang, dan seterusnya. Tapi bekasnya, akarnya, tanda bahwa dia sedang mempelajari ilmu tersebut tidak nampak dalam keseharian. Begitu dengan yunassiranihi tadi, atau yumajjisanihi. Jadi kita pahami sih seperti orang Majusi, Yahudi, Maghdub, dan orang-orang yang semisal Nasrani, Al-Dhalin
orang-orang yang semisal. Di mana letak orang-orang Majusi? Agama Majusi bukanlah agama samawi. Ya, agama Majusi bukan agama samawi. Artinya mereka sedikit pun tidak berada di jalan yang lurus. Kalau orang Yahudi dari tadinya lurus, kemudian menyimpang sehingga mereka mabuk. Begitu dengan orang Nasrani, karena agamanya agama samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Majusi yang kita pahami bukan agama samawi. Jadi memang dari awalnya tidak mengarah ke jalan yang lurus. Sedangkan Yahudi dan Nasrani awalnya berada di jalan yang lurus, kemudian mereka melenceng keluar dari jalan yang lurus. Fitrahnya anak kita mestinya senantiasa berada atau terlahir di jalan yang lurus, Islam. Tugas orang tua adalah menjaga anaknya atau menjaga fitrah anaknya agar tetap berada di jalan yang lurus. Syabra Zakir Nabil Muhsin dan bila Allah juga pernah mengingatkan, jika seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah tua, di antara hal yang harus diperhatikan adalah jaga orang tuanya untuk tetap berada di jalan yang lurus, untuk tetap berada di atas fitrahnya. Semoga Allah SWT menjaga kedua orang tua kita untuk tetap berada di jalan yang lurus. Apa maksudnya? Ketika usia tua masuk, ketika seseorang masuk di usia tua, tak jarang dibarengi dengan sakit. Sebahagiannya sabar, sebahagian lain tidak sabar. Yang tidak sabar coba obat ke sini, tidak sembuh, cari alternatif, tidak sembuh. Waliyadzubillah, takutnya jatuh ke pengobatan yang dasarnya adalah kesyirikan, dukun, sihir dan seterusnya. Dan tugas anak adalah menjaga agar orang tuanya tetap berada di atas fitrah sampai matinya. Tugas anak seperti halnya tadi, tugas orang tua menjaga fitrah anaknya agar tidak terwarnai dengan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka tugas anak juga hendaknya menjaga fitrah orang tuanya sampai ajal nanti, dan akan mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta terus pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga kedua orang tua kita di atas fitrah, sehingga keduanya meninggal di atas fitrah. Kalau dilihat fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mudah, tapi akan mudah ketika kita memintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mudah? Orang tua, ya, orang tua sakit, kita tahu bagaimana orang tua sakitnya, kita kasihan melihatnya, kemudian dia ingin berobat, keinginan dia berobat sudah baik. Cuma terkadang kalau bertemu dengan pengobatan dokter dan seterusnya, kadang lambat sembuhnya, kadang bahkan tidak kunjung sembuh, mulai meragukan, mulai putus asa. Istilah kawan-kawan yang herbal itu, kalau sudah tua katanya banyak aliran darahnya tersumbat, emosi aja bawaannya, marah-marah, ya, dibekam pun kadang kawan-kawan yang bekam ini nanya juga gimana kulitnya, kalau sudah dibekam, dikop, balik lagi atau enggak? Kalau enggak balik, maksudnya kalau enggak balik ya, lambat baliknya, keriput. Itu tidak jarang ada yang takut membekamnya, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, itulah keadaan orang tua yang mesti dihadapi, di mana fungsi organ tubuhnya sudah mulai berkurang. Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya, beberapa pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Ada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang kita harus bersikap bodoh. Bodoh dalam artian mengakui kebodohan kita.
Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam praktekkan saja, ya, dipraktekkan saja tanpa harus mengolah dulu dengan akal pikiran kita. Itu zaman Nabi, jangan kita enggak. Kita yang rugi, masyaallah, kita yang rugi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik umat akhir zaman ini mengikuti Nabi ataupun tidak. Jadi kalau bicara untung rugi, sudah terlalu banyak keuntungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita lah yang butuh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lah yang butuh dan mestinya merasa butuh. Berpihak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya bukan untuk memperbanyak makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar makhluknya merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diajarkan dari kecil, dari Alhamdulillah yang terkena saat masalahillah, tidak saat masalahillah. Diajarkan dari kecilnya untuk merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Ya, apapun yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk tidak mengolahnya. Kalau mampu kita jalankan, bismillah kita jalankan. Kalau tidak mampu kita jalankan karena satu dan lain hal, mesti ada rasa sedih di dalam diri. Kenapa belum mampu? Bukan malah berdalih. Dalih yang kita ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita dengan mudah bisa diterima. Tapi adakah yang bisa menjamin bahwa dalih kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Masyaallah, dalih rahimahumullah. Di antara pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Bunay, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim, kalau kau masuk rumah ketemu dengan keluargamu, ucapkan salam. Yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika, agar menjadi keberkahan bagi dirimu dan keberkahan bagi keluargamu. Alhamdulillah, salam sudah tersebar di rumah-rumah kaum muslimin. Tinggal lagi kalimat yang keduanya setelah perintah salam tadi, yakunu barakatan 'alaika. Bagaimana salam yang kita ucapkan itu betul-betul menjadi keberkahan bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Bagaimana caranya? Salam yang kita ucapkan betul-betul ucapan salam. Salam itu doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa barakatuhu, doa agar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salamnya benar, mesti akan diberkahi. Kalau salamnya benar, mesti akan diberkahi. Jadi yang perlu diperbaiki apa? Niat ataupun apa yang kita ucapkan itu mesti selaras dengan apa yang kita pahami. Ketika kita mengucapkan salam, bukan berarti sudah kasih tahu bahwa saya bukan ini, tidak. Tapi ucapan salam itu kita sedang mendoakan orang yang kita ucapkan salam kepada mereka, mendoakan keselamatan, dan keselamatan di sini termasuk keselamatan fisiknya dari sakit, dari segala gangguan, termasuk keselamatan akidahnya dari syubhat, termasuk keselamatan jiwanya dari syahwat, termasuk keselamatan agamanya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat juga ada yang masih ingat pembahasan tentang rahmat. Ketika rahmat disebutkan secara tersendiri, tidak disebutkan maghfirah bersamaan dengan rahmat, maka rahmat isinya maghfirah dan rahmat. Maghfirah untuk yang sudah lalu, ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu. Rahmat itu untuk yang akan datang. Tidak ada jaminan kita tidak tergelincir dalam dosa. Hanya saja ketika dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa juga
tergelincirnya pada dosa-dosa yang kecil, atau ketika tergelincir langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan untuk taubat dan seterusnya. Kemudian keberkahan, ya, doakan keberkahan, berkah untuk kita dan untuk keluarga kita. Apa itu berkah? Kebaikan yang terus menerus, baik rezekinya, baik pergaulannya, baik cara hidupnya dan seterusnya. Pengajaran yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat kecil lainnya dari Umar ibn Abi Salamah. Dia mengatakan, kuntu fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang dalam didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sedang makan. Wa kana biyadi tatishu bis-sahbah. Tanganku kesana kemari. Di dalam satu nampan tangannya kesana kemari. Ya, kalau ayamnya atau kambingnya jauh, dia tangannya kesana. Faqala li, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ulam, wahai anak, sambillah, ucapkan basmalah, wa qul bi yaminika, makan dengan tangan kanan, wa qul mimma yalika, makan dari yang dekat-dekat saja. Masyaallah, alaihi warahmatullah. Ya, tidak perlu kita panjang lebar menjelaskannya. Hadis yang mulia ini untuk dipraktekkan, ya, untuk dipraktekkan. Selanjutnya, ma'asyiral alaihi warahmatullah, perlakuan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya awal buah, apa maksudnya? Panen pertama, panen raya, panen pertama. Atau ketika panen pertama didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi imarina wa fi mudina wa fi sa'ina. Minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada Madinah, pada buah-buahan, pada timbangan. Jadi pembahasan adalah apa yang terjadi setelah itu. Thumma yu'tihi asghara man ya'tuhu minal wildan. Kemudian Nabi hadiahkan makanan tadi kepada panen. Nabi SAW hadiahkan panen tadi pertamanya kepada siapa? Kepada anak yang paling kecil yang hadir di sini. Kepada anak yang paling kecil yang hadir di sini. Perlakuan yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan satu pakaian berwarna hitam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di pakaian ini kira-kira kita pakaikan kepada siapa? Sahabat yang mendengar pertanyaan itu terdiam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ituni bi ummi Khalid. Hadirkan kepadaku Ummi Khalid dengan anaknya yang masih kecil. Kemudian didatangkan. Selanjutnya Nabi SAW pasangkan baju tadi ke Khalid, ke anak yang kecil tadi, sambil mengatakan doa ketika ada yang memakai pakaian baru. Apa doanya? Tubli wa yuhibullah. Nabi SAW mengatakan abli wa afrihi, ya, pakai sampai lusuh, pakai sampai lusuh. Berharap Allah Subhanahu wa taala akan menukar dengan yang baru ketika sudah lusuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sana dengan bahasa Habasyah atau dengan dialek Habasyah. Agar anak tadi, sedangkan anak tadi pun mengatakan sana. Maksudnya apa? Hasanah. Baju tadi bagus. Jadi ketika ada anak memakai pakaian bagus, baju bagus, jangan bakhil untuk mengatakan bajunya bagus. Ya, jangan bakhil untuk mengatakan bahwa pakaian yang dipakai oleh anak kita bagus. Dan itu bahagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian perlakuan yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, khususnya anak perempuan, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipegangi tangannya oleh anak-anak perempuan Madinah, maksudnya anak-anak kecil yang belum balik, ataupun budak-budak perempuan yang masih kecil. Kemudian menarik tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawanya kemanapun yang dia inginkan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikutinya dan tidak melepaskan pegangan tangan anak perempuan tadi sampai anak perempuan tadi menyelesaikan hajatnya. Bahkan disebutkan di sini, kalau seandainya anak perempuan tadi menarik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai keluar kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sampai ke perbatasan, sampai pintu kota Madinah, Nabi ikuti. Begitu sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Hal ini banyak faedahnya yang menunjukkan ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikis ke rasa sombong dalam menjadi tinggi. Karena anak perempuan secara khusus saat itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, aib bagi orang-orang yang memiliki anak perempuan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan anak perempuan. Jika anak perempuan tadi memegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibiarkan, diikuti kemanapun diajaknya sampai menyelesaikan hajatnya. Masyaallah, al-ikhwah rahimahullah. Kemudian ketika anak-anak kita la qadarallahu wal iyadu billah melakukan apa yang diharamkan, maka tatkala berhadapan dengan kondisi seperti ini, sekecil apapun anaknya mesti langsung ditegur. Dan tentunya kalau ingin memberi hukuman, dilihat usia yang bisa menerima hukuman. Seperti sholat, disebutkan hadisnya tadi, ajak dan perintah anakmu untuk sholat ketika mereka masih berumur 7 tahun. Dibiasakan sampai umur 10 tahun belum juga terbiasa, dengan sengaja meninggalkan sholat, pukul. Dan pukul di sini yang kita pahami, pukul benar, bukan dipukul dengan hadiah, jangan diganti-ganti. Rusak cara mendidik kalau seperti itu, karena prosesnya lama, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Ternyata belum jadi kebiasaan salat itu, maka jika salat itu ditinggalkan, nah tinggalkan salat haram. Kalau kamu hanya saja lihat di sini, umur 10 tahun itu kebanyakan anak-anak sudah balik atau belum? Kita lihat zaman ini, zaman itu dan zaman kita. Umur 10 tahun belum balik. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk memukul anak ketika sudah sampai usianya 10 tahun dan melewati fase pendidikan sholat, pembiasaan sholat dari umur 7 tahun, karena bahayanya meninggalkan sholat. Cuma sudah ditekankan dari kecil, tekankan sudah dari kecil. Dan yang kita pahami untuk anak kecil memang fokus pada 2 hal ini. Apa 2 hal yang dimaksud? Akidah, kemudian yang kedua salat. Ya, akidah, kemudian yang kedua salat. Maka ketika kita jumpai anak-anak kita mengucapkan kalimat-kalimat kufur wal iyadu billah, langsung ditegur, langsung diluruskan. Ya.
Begitu dengan sholat tadi. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kemudian sholatnya. Itu dulu yang harus diperbaiki sampai anak kita masuk usia, bukanlah baru masuk fase puasa, zakat ataupun haji. Masyaallah, oleh orang yang kemudian kisah lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Ketika melihat anak melakukan sesuatu yang diharamkan, langsung ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucunya Al-Hasan bin Ali menelan atau memakan satu butir kurma dari kurma sedekah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaksa Hasan bin Ali tadi memuntahkannya kembali, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak memakan sedekah, tidak memakan sedekah. Seperti halnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada anak yang dicukur setengah-setengah, setengahnya dicukur, setengahnya dibiarkan, langsung ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ihdiquhu kullahu aw itrukuhu kullahu." Kalau mau cukur semuanya. Kalau mau tidak dicukur ya jangan cukur, dibiarkan aja semuanya. Hanya saja ma'asyiral rahimakumullah, qaza ini. Qaza itu artinya mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Kalau dicukur semuanya, hanya saja ada yang tipis, ada yang tebal, maka yang kita pahami itu bukan qaza. Misalnya di samping kiri kanannya berapa ukurannya? 1. Bagian atasnya dicukur juga, tapi 3. Jauh jaraknya. Ya. Maka yang kita pahami ini bukan qaza. Bukan berarti pula boleh. Ada larangan yang lain berkaitan dengan hal ini, yaitu tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kufar. Yang kita ketahui, Maimula misalnya, mohon maaf, Maimula misalnya sebagian seperti itu, orang-orang kufar. Kemudian anak-anak kita menirunya, tasyabbuh bil kuffar. Kalau dia bilang qazanya enggak kena, karena dipotong semuanya, hanya saja ukurnya berbeda, maka masuk pada bab tasyabbuh bil kuffar, ini juga terlarang. Masyaallah, alaihi warahmatullah. Selanjutnya ketika Hasan yang masih menyusui memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan bersama Fatimah memberikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didudukkan di atas hijrnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didapati Hasan kencing. Kemudian Fatimah memukul anaknya masih kecil itu. Memukul dengan pukulan yang tidak terlalu kuat tentunya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingatkan, "Urfuki bibni, tolong lembutkan dengan anakku, dengan cucuku, rahimahillah, semoga Allah SWT merahmati, atau aslahatillah, semoga Allah SWT memberikan kesalahan. Aujati ini, engkau telah menyakiti anak. Engkau telah menyakiti anak." Padahal dia sekian benar. Nabi SAW terlalu suci, meletakkan Hasan di atas pangkuan Nabi SAW lalu kencing. Tapi itu masih halus. Ibunya Fatimah sekian dengan Nabi SAW, akan memarahi atau memukul bayinya yang masih kecil.
Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, ikhlas izar. Wahai Rasulullah, buka baju pakaian biar aku cuci. Karena dikencing oleh cucunya dari Hasan. Nabi SAW mengatakan, innama yughsalu baulul jariyah. Dan dicuci itu kalau yang kencing anak atau bayi perempuan. Wa yundaq baulul ghulam. Dan kalau bayi laki-laki masih menyusui, cukup dipercikkan air. Tidak ada hukum di dalamnya. Ada hukum begitu. Masyaallah rahmatullah. Demikian banyak hal yang berkaitan dengan ajaran Nabi SAW, bagaimana muamalah kita dengan anak kecil, baik itu anak kita ataupun anak-anak kaum muslimin, ya, anak kita ataupun anak-anak kaum muslimin. Dan zaman ini, hari ini, semakin di ujung zaman, semakin di penghujung kehidupan ini, semakin dibutuhkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sedikit orang tua yang kebingungan melihat perubahan yang ada pada anaknya. Oke, inilah solusi yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan dan silakan. Tidak dapat saya gambarnya. Bukan pertanyaannya, sih pertanyaannya ya, paham, cuma jawabannya saya tidak dapat. Ya, jawabannya saya tidak dapat. Yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW dan zaman setelahnya itu untuk istri, disediakan satu tempat, diletakkan uang sebanyak-banyaknya di dalam itu, butuh berapa jam gitu. Begitu, pasti istri senang. Kalau habis kasih tahu nanti diisi lagi, dan seterusnya. Ya, ada yang cuma seperti itu. Tapi untuk anak, Allah Ta'ala kita belum dapatkan. Kita belum dapatkan. Hanya saja ada yang memiliki dalam benak kita. Syekh, siapa namanya? Amin Raya Syedqid, sampai beritanya kepada kita, mu'allif atau penulis Adwa'ul Bayan, itu tidak kenal mata uang, tapi bisa hidup. Tidak kenal mata uang tapi bisa hidup. Artinya apa? Anak kita terkadang butuh juga pembiasaan untuk tidak dikenalkan terlebih dahulu sampai dia betul-betul untuk dikenalkan. Ya, tidak dikenalkan. Nanti kalau buka dompet kan tahu semua. Biasanya cuma tahu 2000 ternyata buka dompet ada yang merah nih. Hanya dikenal. Ya, Syekh Amin Raya Syedqid, beliau tidak kenal mata uang tapi bisa hidup. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak ada duit, tidak bisa hidup itu salah. Ada yang pernah bisa hidup dengan tanpa mengenal mata uang. Bukan berarti beliau tidak sedekah, ya sedekah, tapi keluar masuk seperti itu aja. Ya, tidak perhatian dengan mata uang dan tidak begitu mengerti. Allah Taala lebih spesifiknya, saya belum dapatkan jawabannya. Ya, ada yang punya jawaban boleh berbagi di sini. Baik, kalau tidak pertanyaan yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.